Salam keluarga damai, salam samas, sapaan damai sejahtera. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tema gereja adalah antara dia, kau, dan aku. Sama sekali ini kita akan landaskan dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46 sampai dengan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Keluarga damai yang saya kasihi, suatu hari saya bertugas ke Papua. Saat hari Minggu saya minta diantar ke gereja yang seasas dengan GKI tentunya. Kebetulan yang mengantar saya bukan orang Kristen, tetapi dia diberitahu oleh teman saya yang lain kalau gereja yang seasas dengan gereja saya berjemaat adalah gereja Injili. Saat sampai di gereja, banyak orang keluar dari gedung habis kebaktian. Saat itu saya agak bingung, dan untuk memastikan bahwa saya pergi ke gereja yang benar, saya cari papan nama gereja. Saya tidak menemukan papan nama yang saya cari. Kemudian saya tanya kembali ke teman yang mengantar, "Apakah benar ini gerejanya, Pak?" Teman saya meyakinkan saya bahwa ini adalah gerejanya. Akhirnya saya mengalah, walaupun agak ragu, dan saya masuk ke gereja. Setelah menunggu beberapa saat, kebaktian dimulai. Dan saya baru sadar bahwa gedung gereja ini ternyata dipakai oleh beberapa jemaat dari denominasi yang berbeda. Ternyata gedung gereja ini dibangun oleh sebuah perusahaan untuk tempat kebaktian beberapa jemaat. Saya jadi agak malu pada diri sendiri. Mengapa saya tadi sibuk mencari papan nama gereja? Dan kenapa juga saya cari gedung gereja dan bukan mencari yang mendirikan gereja, yaitu Tuhan sendiri. Saya tahu bahwa gereja bukan gedung dan bukan papan nama. Gereja adalah sebuah persekutuan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Gereja adalah saya dan jemaat lain. Tetapi kenapa saat mau ikut kebaktian saya sibuk mencari papan nama dan gedung gereja? Saya sadar bahwa reaksi spontan saya tadi adalah tidak masuk akal buat saya. Saya terjebak untuk mencari gereja yang sesuai dengan keinginan saya, atau kebiasaan saya, atau mungkin bahkan selera saya. Setelah kebaktian, saya juga langsung pulang ke tempat menginap, tanpa merasa perlu untuk bertegur sapa dengan jemaat. Kenyataan yang saya alami saat itu berbeda sekali dengan kondisi jemaat mula-mula yang diceritakan di Kisah Para Rasul 2. Setelah menjadi orang percaya, mereka sangat taat menjalankan ajaran yang diterima dari para rasul. Mereka bersekutu dan saling berbagi dengan tulus dan gembira. Gereja adalah mereka, bukan gedung, melainkan jemaat yang saling memberikan perhatian secara tulus. Mereka suka berkumpul dan makan bersama. Mereka disukai banyak orang, sehingga jumlah mereka menjadi bertambah-tambah terus. Keluarga damai yang terkasih, di era sekarang dengan segala kesibukan masing-masing,
Bisa saja orang percaya dalam satu gereja, tetapi mereka tidak saling kenal, tidak pernah bercakap-cakap. Gereja hanya dianggap sebagai persekutuan orang percaya dengan Kristus. Saya pernah mengalami hal seperti itu juga saat saya tinggal di Australia. Saat saya pergi ke gereja, saya hanya beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Tetapi setelah ibadah selesai, saya juga melupakan untuk membina relasi dengan sesama jemaat. Persekutuan saya dengan jemaat menjadi tidak ada. Saya hanya mempersekutukan diri dengan Tuhan. Gereja bukan hanya Tuhan, saya, dan engkau, tanpa terjadinya relasi. Gereja adalah sebuah relasi antara engkau dan aku di dalam Kristus. Mungkin relasi dengan sesama jemaat adalah relasi yang sederhana, seperti makan, pergi bersama, saling say hello, walaupun dengan WA atau dengan media yang lain. Secara fisik tidak bertemu, tetapi mereka masih mengadakan sebuah sapaan. Mereka masih membangun relasi satu sama lain. Gereja adalah sebuah proses di dalam jemaat, di mana para jemaat adalah membangun relasi satu sama lain, dan mereka bersama-sama membangun relasi dengan Tuhan. Mereka saling mendukung, mereka saling memperhatikan. Sehingga kualitas relasi di dalam gereja menjadi sebuah tanda kualitas kita menjadi gereja. Marilah kita membangun relasi bersama-sama supaya gereja menjadi kuat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memperhatikan kami. Engkau menegur kami untuk bisa saling membangun relasi, supaya gereja yang Engkau dirikan menjadi gereja yang kuat. Bukan hanya bangunannya, tetapi relasi di antara jemaat menjadi semakin kuat dan teguh. Sehingga jemaat akan menjadi kuat di dalam membangun relasi dengan Engkau. Tuhan, bantulah kami yang lemah ini untuk terus membangun relasi dengan Engkau dan juga membangun relasi dengan sesama jemaat. Terima kasih Tuhan. Amin.